Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Kisah cinta yang tak direstui memang kerap menguji kekuatan hati sepasang kekasih. Cinta yang dulunya indah kini harus merasakan pahitnya perbedaan pendapat dan harapan yang tak sama. Bagi pasangan yang sedang dimabuk cinta, hal ini tentu saja menjadi cobaan yang sulit untuk diterima. Namun, cinta sejati seringkali diuji dalam bentuk rintangan yang tak terduga, dan saat itulah kedewasaan dan keteguhan hati diuji. Seperti halnya kisah Jaka, seorang pemuda nelayan di sebuah desa pesisir yang tenang. Jaka dikenal sebagai nelayan yang mahir dan mencintai kehidupannya yang sederhana. Setiap pagi, ia berlayar dengan perahu kecilnya untuk menangkap ikan, berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan yang lebih baik. Kehidupan Jaka terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia menikmati kedamaian alam laut, serta kebahagiaan yang datang dari kerja keras dan keikhlasan hati. Namun, kebahagiaan Jaka tidak diterima dengan mudah oleh calon mertuanya, Ibu Siti. Sebagai ibu dari Dila, gadis yang sangat dicintai oleh Jaka, Ibu Siti merasa khawatir dengan pilihan hidup Jaka yang menjadi nelayan. Menurutnya, pekerjaan Jaka tidak cukup menguntungkan dan stabil untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Ibu Siti, yang menginginkan yang terbaik untuk putrinya, memandang pekerjaan sebagai nelayan terlalu rendah dan kurang prestisius. Baginya, seorang menantu yang bekerja sebagai pegawai kantoran atau pengusaha adalah pilihan yang lebih ideal. Ibu Siti seringkali melontarkan kata-kata pedas yang merendahkan pekerjaan Jaka. Ia merasa bahwa kehidupan sebagai nelayan tidak cukup untuk memberikan masa depan yang cerah. Meskipun Jaka sudah berusaha menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjalani profesinya, ia tetap dipandang sebelah mata oleh Ibu Siti. Namun, Jaka tidak menyerah begitu saja. Meskipun tahu bahwa pilihan hidupnya tidak diterima oleh calon mertuanya, ia tetap bersemangat untuk membuktikan bahwa menjadi nelayan bukanlah halangan bagi dirinya untuk menjadi seorang suami yang baik dan tangguh. Baginya, kebahagiaan bukan hanya soal status sosial atau pekerjaan yang bergengsi. Cinta dan kesetiaan adalah nilai-nilai yang lebih penting, dan ia yakin bahwa keduanya dapat membangun masa depan yang bahagia bersama Dila. Setiap kali bertemu dengan Ibu Siti, Jaka tidak pernah kehilangan harapan. Ia terus berusaha meyakinkan calon mertuanya bahwa ia bisa memberikan kehidupan yang layak bagi Dila, meskipun dengan cara yang berbeda. Jaka percaya bahwa cinta dan kerja keras akan selalu menemukan jalan untuk mewujudkan impian bersama, meskipun banyak orang yang meragukannya. Acara keluarga itu berlangsung dengan meriah, namun di tengah tawa dan canda, suasana terasa tegang bagi Jaka. Ibu Siti, calon mertuanya, duduk dengan angkuh di tengah keramaian, memandangi tamu-tamu yang hadir dengan mata yang tajam, seolah-olah selalu mencari kesalahan atau kekurangan. Setiap gerak-gerik orang di sekitarnya seperti diawasi dengan penuh kecurigaan. Jaka, yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman dengan kehadirannya di acara itu, berdiri di ujung ruangan, berusaha mencari cara untuk mendekati ibu mertuanya yang terkenal sulit ditebak dan selalu menghakimi. Namun, seolah-olah kehadirannya sebagai seorang nelayan tidak diterima di tengah-tengah kalangan keluarga yang mengutamakan status sosial dan pekerjaan bergengsi. Jaka tahu betul bahwa pekerjaan sebagai nelayan seringkali dianggap sebelah mata, apalagi oleh Ibu Siti yang sering meremehkan segala yang tidak sesuai dengan standar yang ia tetapkan. Tiba-tiba, Ibu Siti memecah keheningan, suaranya yang sinis mengalir dengan ringan namun penuh penekanan, seperti pedang yang menyayat. "Jaka, betapa bangganya saya memiliki calon menantu sehebat Anda," katanya, mengarahkan pandangannya yang tajam ke arah Jaka yang berdiri canggung di sudut ruangan. "Apa pekerjaan Anda lagi, ya?" "Ah, iya, nelayan, bukan?" Ia melontarkan pertanyaan itu dengan nada setengah mengejek, membuat seisi ruangan terdiam sejenak. Suasana menjadi kaku,
Dan beberapa tamu mulai melirik ke arah Jaka dengan tatapan yang tidak bisa disembunyikan. Ada yang tersenyum geli, ada pula yang tertawa kecil, seolah menganggapnya sebagai bahan lelucon yang tidak perlu dipikirkan lebih dalam. Jaka, meskipun merasakan dadanya sesak, mencoba untuk tetap tenang. Ia mengangkat kepala dan menjawab dengan suara yang terukur, berusaha menunjukkan keteguhannya. "Iya, Bu. Saya bekerja sebagai nelayan," ujarnya, tidak ingin terprovokasi oleh ejekan yang jelas terdengar. Ibu Siti tersenyum sinis, bibirnya melengkung dengan penuh rasa puas. "Oh, begitu. Saya hanya berpikir, setidaknya anak saya bisa mendapatkan seseorang dengan karir yang lebih mapan, bukan hanya menggantungkan hidup dari laut." Ia berkata dengan pelan, tetapi cukup keras untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Senyumannya semakin lebar, seolah-olah menantang Jaka untuk menjelaskan dirinya lebih lanjut, namun dengan cara yang merendahkan. Jaka merasakan setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Siti, seperti tusukan kecil yang menyakitkan. Namun, ia berusaha menahan diri dan mengabaikan ejekan itu. "Pekerjaan saya mungkin sederhana, Bu, tetapi saya mencintai apa yang saya lakukan dan saya selalu berusaha memberikan yang terbaik," jawabnya dengan kepala tegak, mencoba menjaga rasa hormat meskipun hatinya terluka. Ibu Siti hanya mengangguk perlahan, seolah tidak terlalu peduli dengan jawaban Jaka. Tentu saja, ujarnya dengan nada meremehkan, seperti sedang mendengarkan penjelasan seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. "Tapi bagaimana Anda bisa memberikan kehidupan yang nyaman bagi Dila? Apa yang bisa Anda berikan selain ikan?" Ia menambahkan dengan cemas, seolah-olah mempertanyakan apakah Jaka benar-benar memahami arti kebahagiaan yang sejati, atau hanya bisa menawarkan kehidupan yang keras dan penuh ketidakpastian. Jaka merasakan seluruh tubuhnya bergetar, tetapi ia menahan semua perasaan itu. "Saya mungkin hanya seorang nelayan, Bu, tetapi saya memiliki tekad dan tanggung jawab untuk menjaga dan mencintai Dila dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan hidup bukan hanya diukur dari pekerjaan atau harta, tapi juga dari sejauh mana kita dapat membuat orang yang kita cintai bahagia," jawabnya dengan tegas, mencoba meyakinkan ibu mertuanya bahwa cinta dan kebahagiaan bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata. Beberapa tamu yang merasa simpatik terhadap Jaka mulai memberi tepuk tangan ringan sebagai bentuk dukungan, namun Ibu Siti hanya tersenyum dengan penuh keangkuhan, menganggap segala yang dikatakan Jaka hanyalah omong kosong belaka. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang seharusnya tidak dipedulikan. Meskipun ledekan itu membuat Jaka merasa terhina, ia memilih untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ia tidak perlu membuktikan apapun kepada Ibu Siti, karena yang terpenting adalah ia tahu siapa dirinya dan apa yang dapat ia lakukan. Namun, di balik senyum sinis Ibu Siti, ada perasaan yang tersimpan, perasaan tidak puas yang terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa, meskipun Jaka mungkin tidak dapat memberikan apa yang diinginkannya dalam hal status atau harta, ada sesuatu yang lebih berharga dalam diri Jaka yang tidak bisa dilihat dengan mata kasar. Tapi untuk saat ini, ia lebih memilih untuk meremehkan dan membiarkan ketidakpastian itu menguasai pikirannya. Setelah puas melihat reaksi Jaka yang canggung, Ibu Siti menatap dengan penuh kemenangan, senyumnya yang sinis masih menghiasi wajahnya. Namun, itu belum cukup baginya. Ia merasa perlu lebih banyak lagi untuk memastikan bahwa Jaka, dan terutama Dila, tahu bahwa ia tidak akan pernah merestui hubungan ini. Dengan suara yang dipenuhi rasa kemenangan, Ibu Siti melanjutkan percakapan yang sudah jelas akan semakin menegangkan. "Dila, sayang, saya ingin membicarakan sesuatu denganmu," kata Ibu Siti, suaranya yang lembut tetapi penuh penekanan menggema di seluruh ruangan. Kata-katanya seperti cambuk yang menghantam hati Dila. Suasana di ruangan itu berubah dalam sekejap, menjadi penuh ketegangan. Para tamu yang tadinya asyik berbicara kini, merasakan bahwa ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Mereka terdiam, menunggu dengan rasa penasaran yang semakin menguat. Dila menatap ibunya dengan cemas. Ia sudah bisa merasakan aura yang tidak menyenangkan. Ini bukan percakapan biasa, dan ia tahu betul bahwa Ibu Siti pasti akan mengungkit masalah Jaka lagi. "Apa yang ingin Ibu bicarakan?" tanyanya dengan hati-hati. Suara Dila sedikit bergetar meskipun ia berusaha tetap tenang.
Ibu Siti menatap Jaka sekali lagi, seolah-olah memeriksa apakah pria itu masih mendengarkan. Lalu ia menoleh ke arah Dila dengan tatapan penuh perhatian, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang tajam dan tidak menyenangkan. Dila, sayang, sebaiknya kamu mempertimbangkan ulang hubunganmu dengan Jaka, ujar Ibu Siti dengan tegas, kata-katanya seperti pedang yang disarangkan tepat di jantung Jaka. Seorang nelayan, sayang, ini bukanlah pilihan yang tepat bagimu. Bayangkan saja, bagaimana masyarakat akan melihat kita dengan seorang menantu yang hanya hidup dari laut. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Siti, terasa seperti api yang membakar hati Dila. Ia tahu bahwa ibunya selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Tetapi apa yang baru saja diucapkan begitu meremehkan, begitu memalukan bagi Jaka. Dila melihat Jaka di sudut ruangan, wajahnya yang biasanya tenang kini tampak tegang, dan ia bisa merasakan betapa dalam luka yang sedang ditorehkan oleh ibu kandungnya sendiri. Dila menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. "Ibu," kata Dila dengan suara serak, berusaha mengontrol emosinya, "Jaka adalah pria yang baik. Pekerjaannya mungkin sederhana, tapi cintanya untuk saya jauh lebih berharga daripada gelar atau status sosial. Saya bahagia dengan dia." Dila berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya, namun kata-kata Ibu Siti terus menggema di kepalanya, merusak ketenangannya yang rapuh. Ibu Siti menggelengkan kepala dengan sangat pelan, seolah-olah merasa kasihan pada anaknya yang masih muda dan belum mengerti tentang dunia luar. "Sayang, kamu masih muda dan punya banyak pilihan. Ini tentang masa depanmu. Apa yang akan dikatakan teman-temanmu jika mereka mengetahui kamu bersedia menikahi seorang nelayan? Ini bisa merusak reputasimu," ujar Ibu Siti, suaranya berubah semakin mendesak, penuh dengan nada peringatan yang keras dan mengancam. Dila merasa seakan-akan dunia berputar begitu cepat. Hatinya terasa terjepit, berada di antara cinta yang begitu tulus terhadap Jaka dan tekanan besar dari ibunya yang tidak mengerti perasaannya. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya membuatnya merasa semakin terpojok, seperti tak ada jalan keluar. Ia tahu bahwa Ibu Siti tidak akan pernah memahami pilihannya. Tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak memilih jalan yang diinginkan ibunya, segala hubungan keluarga ini bisa berakhir. "Ibu," suara Dila bergetar, "saya mencintai Jaka, dan saya tidak ingin memutus hubungan hanya karena status sosialnya. Saya ingin hidup dengan orang yang saya cintai, bukan dengan pandangan orang lain." Hatinya merasa hancur saat mengucapkan kata-kata itu, karena ia tahu bahwa setiap kalimat itu akan semakin memperburuk keadaan. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang harapan orang lain yang tidak mengerti dirinya. Ibu Siti menatap Dila dengan ekspresi yang semakin keras, tatapannya penuh kekecewaan yang dalam. "Dila, kamu terlalu idealis. Ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang masa depanmu. Apa yang akan kamu lakukan saat Jaka tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu? Apa yang akan kamu lakukan ketika kita, keluarga, dipandang rendah oleh masyarakat karena pilihanmu ini?" Ibu Siti melontarkan pertanyaan itu dengan nada yang penuh dengan kecemasan. Namun di balik kecemasan itu ada pula perasaan tersinggung yang mendalam. Dila ingin sekali berteriak, tetapi ia tahu itu tidak akan membantu. Ia hanya bisa menatap ibunya dengan air mata yang sudah mulai menggenang di matanya, sementara Jaka yang berdiri di ujung ruangan hanya bisa menundukkan kepala, merasa semakin kecil di hadapan keluarga yang seharusnya menerima dirinya dengan lapang. Ketegangan antara ibu dan anak ini semakin terasa berat, dan bagi Dila, pilihan yang ada di hadapannya kini seperti dua jalan yang tak bisa disatukan, cinta sejati yang diinginkan hatinya atau harapan ibu yang selalu mendikte jalan hidupnya. Suasana semakin tegang, dan hanya ada hening yang menggantung di udara, seolah-olah dunia berhenti berputar sejenak, menunggu keputusan yang sulit ini. Meskipun perjalanan hubungan mereka penuh dengan cobaan, Dila dan Jaka memilih untuk tetap berdiri bersama, berjuang melawan segala rintangan yang datang. Cemoohan dan keraguan yang datang dari Ibu Siti masih menghantui mereka, namun hati mereka dipenuhi dengan keyakinan bahwa cinta sejati tidak dapat dihancurkan oleh pendapat orang lain. Dalam kesendirian mereka, di tengah badai yang tak terlihat, Dila dan Jaka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup. Suatu hari, mereka memutuskan untuk menghindari hiruk-pikuk dan cemoohan dunia,
mencari ketenangan di tempat yang jauh dari pandangan orang lain. Mereka memilih sebuah pulau terpencil yang terletak di seberang laut, jauh dari desa yang penuh dengan penilaian masyarakat. Di pulau ini, alam menjadi saksi bisu dari kebahagiaan mereka. Pasir putih yang lembut di bawah kaki mereka, air laut yang biru seperti langit tanpa batas, semuanya memberikan ketenangan yang mereka butuhkan. Meski sederhana, momen-momen bersama Jaka di sana terasa seperti dunia hanya milik mereka berdua. Jaka, dengan semangatnya, mencoba untuk menjadikan setiap detik bersama Dila sebagai kenangan indah. Ia mengajarkan Dila cara menangkap ikan dengan cekatan, menjelaskan rahasia-rahasia laut yang selama ini hanya diketahui oleh nelayan. Jaka bahkan membuatkan perahu kecil dari daun kelapa, dan bersama Dila, mereka berkeliling menyusuri pantai yang sepi, menikmati kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Dila, yang sebelumnya belum begitu memahami kehidupan laut yang dipilih Jaka, mulai menghargai setiap detail dari kehidupan yang mereka jalani bersama. Ia mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan, dan betapa penuh dengan kasih sayang setiap langkah yang mereka ambil bersama. Di tengah petualangan mereka, badai tak terduga datang menghantam. Angin kencang dan ombak besar menggulung, namun Jaka dan Dila tidak panik. Mereka bekerja sama, saling mendukung untuk menjaga perahu dan melindungi satu sama lain dari kekuatan alam yang mengamuk. Momen itu menjadi ujian nyata bagi hubungan mereka, dan melalui tantangan tersebut, mereka semakin yakin bahwa cinta mereka lebih kuat dari apapun yang dapat menggoyahkan mereka. Jaka menunjukkan kepada Dila bahwa di balik kekuatannya, ada hati yang penuh kasih dan perhatian. Dan Dila pun membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah gentar menghadapi rintangan. Setelah badai berlalu, langit kembali cerah, dan mereka duduk di pantai yang tenang, saling berbagi cerita dan tawa. Suara ombak yang tenang dan angin yang lembut menyertai mereka dalam kesunyian yang nyaman. Mereka tahu bahwa setiap detik yang mereka habiskan bersama adalah anugerah yang tak ternilai harganya, dan mereka ingin terus menciptakan kenangan indah itu. Saat hari liburan mereka berakhir dan tiba waktunya untuk pulang, Dila dan Jaka kembali ke rumah, bukan hanya membawa kenangan manis, tetapi juga keyakinan yang semakin kuat tentang hubungan mereka. Mereka merasa lebih dekat, lebih percaya satu sama lain, dan lebih siap untuk menghadapi segala halangan yang akan datang di masa depan. Cinta mereka, yang teruji dalam badai, semakin tumbuh dan berkembang. Ketika Jaka mengantar Dila pulang ke rumahnya, suasana di depan pagar terasa penuh dengan kehangatan. Mata Jaka menatap Dila dengan penuh kasih sayang yang mendalam, seolah ingin mengatakan lebih banyak tanpa kata-kata. Setelah beberapa saat, Jaka akhirnya membuka mulutnya dengan suara lembut yang penuh perasaan. "Dila," katanya, "hari ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidupku. Bersamamu, setiap detik terasa begitu berarti, dan semuanya tampak begitu indah." Dila tersenyum hangat, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terbendung. Ia menatap Jaka dengan penuh cinta, dan dengan lembut membalas, "Sama, Jaka. Aku merasa sangat beruntung memilikimu dalam hidupku. Hari ini benar-benar membuatku menyadari betapa istimewanya cinta kita." Jaka menggenggam tangan Dila dengan penuh kelembutan, seakan ingin memberi kekuatan pada setiap jari yang bersentuhan. "Dila, sejauh ini hidupku telah penuh dengan warna dan kebahagiaan karena kehadiranmu. Meskipun ada tantangan, meskipun cemoohan dan keraguan datang dari luar, aku tidak peduli. Yang terpenting bagiku adalah kita bersama, menjalani hidup dengan cinta dan keberanian." Dila mendengarkan kata-kata Jaka dengan hati yang penuh kebahagiaan. Matanya bersinar, penuh keyakinan. "Jaka, aku tahu tidak semua orang mendukung hubungan kita, tapi aku bersedia menghadapi semuanya bersamamu. Aku yakin, cinta kita bisa mengatasi segalanya." Jaka tersenyum dengan penuh kehangatan, dan dengan lembut mengangguk. "Aku percaya padamu, Dila. Aku akan terus berjuang untuk membuatmu bahagia setiap hari. Kita mungkin akan menghadapi ujian lainnya, tapi aku yakin, bersama kamu, kita bisa melewatinya dengan baik." Mereka duduk di pantai yang dekat dengan rumah Dila. Angin laut yang lembut menyapu wajah mereka. Mereka berdua terdiam, menikmati keindahan malam, dipenuhi dengan cahaya bintang yang berkilauan di langit. Ketika suasana begitu tenang,
Jaka mendekatkan wajahnya ke wajah Dila, dan dengan penuh kelembutan, ia mengucapkan kata-kata yang membuat hati Dila berdebar. "Dila," ujar Jaka dengan lembut, suaranya hampir berbisik, "cintaku padamu tak tergoyahkan. Sampai kita bertemu lagi, selalu ingat bahwa kamu adalah bintang yang menerangi hidupku. Selamat malam, kekasihku." Dila menatapnya dengan mata penuh cinta, merasakan ketulusan yang mendalam dari setiap kata yang diucapkan Jaka. Dalam keheningan malam itu, mereka saling berbagi senyum, penuh dengan harapan dan impian untuk masa depan mereka bersama, di dunia yang penuh dengan kemungkinan dan kebahagiaan. Saat Jaka mengantar Dila hingga sampai di depan rumah, suasana yang semula penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan tiba-tiba berubah menjadi tegang. Mereka berhenti di depan pagar rumah, dan Jaka mengucapkan selamat malam dengan lembut, menatap Dila dengan penuh cinta yang tulus. Namun, seiring Dila berjalan menuju pintu, tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam rumah. "Ibu!" Dila terkejut mendengar teriakan keras dari dalam rumah. Jaka menoleh, dan di sana, berdiri ibu Dila dengan wajah merah padam, tampak sangat marah. Sebelum Dila bisa bertindak, ibu Dila sudah melangkah maju dengan cepat, dan dalam sekejap, dia mengambil ember berisi air dingin yang ada di samping pintu dan menyiramkan air tersebut ke tubuh Jaka. "Jangan berani-berani lagi mendekati anak saya, kamu!" teriak ibu Dila dengan suara yang penuh amarah, dan seketika itu juga, air dingin menyiram tubuh Jaka, membuatnya kaget dan tubuhnya menggigil karena suhu yang tiba-tiba dingin. Jaka, yang terkejut dengan perlakuan itu, hanya bisa terdiam sejenak. Hatinya terasa perih, dan rasa sakit mengalir begitu dalam. Ia merasa dihina, dicaci, dan dipermalukan di depan mata Dila, wanita yang selama ini ia cintai. Air dingin yang menempel di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang menyusup ke dalam hati Jaka. Jaka mencoba menahan diri untuk tidak marah, namun perasaan terluka itu begitu dalam. Dila berdiri di tempat, tubuhnya kaku, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terjepit antara ibu yang sangat ia hormati dan Jaka yang begitu ia cintai. Namun, rasa marah dan kecewa semakin membanjiri hatinya melihat bagaimana ibunya memperlakukan Jaka. Jaka tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tidak ada satupun kata-kata yang bisa meredakan ketegangan di antara mereka. "Ibu, kenapa kamu melakukan ini?" tanya Dila, suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Jaka tidak pernah berbuat salah. Kenapa ibu harus menyakitinya seperti ini? Ibu Dila, dengan wajah yang semakin merah, menatap Dila dengan tajam. "Kamu masih tidak mengerti, Dila? Dia seorang nelayan. Apa yang bisa dia berikan padamu? Bagaimana kamu bisa hidup bahagia dengan pria seperti itu?" Ibu Dila melontarkan kata-kata kasar yang semakin membuat suasana semakin panas. "Aku tidak ingin anakku hidup dalam penderitaan hanya karena cinta buta." Jaka menatap Dila dengan penuh perasaan yang tak terucapkan. Semua usaha dan pengorbanan yang ia lakukan seakan-akan hancur dalam sekejap. Ia merasa tak ada tempat lagi baginya di dunia ini, apalagi di hati ibu Dila yang seharusnya menerimanya. Rasa sakit yang ia rasakan jauh melebihi air dingin yang masih menempel di tubuhnya. Dila memalingkan wajahnya ke arah Jaka, melihat betapa pria yang begitu ia cintai tampak terpuruk dan terluka. Hatinya terasa hancur, dan ia tahu ia harus memilih. Namun, pilihan itu terasa begitu sulit. Ibu yang selalu membimbingnya sejak kecil, atau Jaka yang telah membuatnya merasa hidup dengan penuh kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan napas yang berat, Dila melangkah maju dan berdiri di samping Jaka. "Ibu, aku mencintainya. Aku ingin bersama Jaka, meskipun ibu tidak setuju. Aku akan menghadapi semuanya, dan aku akan melindungi hubungan ini." Ibu Dila menatap Dila dengan wajah penuh kekesalan, tetapi di balik itu ada kekhawatiran yang mendalam. "Dila, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Dunia ini tidak seindah yang kamu bayangkan. Jangan sampai kamu menyesal." Namun Dila tetap berdiri tegak, matanya penuh tekad. "Ibu, aku sudah memutuskan. Cinta bukan tentang status atau pekerjaan. Cinta adalah tentang hati yang tulus dan saling mendukung. Jaka adalah pria yang baik,
dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan kami. Ketegangan di udara semakin terasa ketika Ibu Dila, yang masih belum puas dengan pembelaan anaknya terhadap Jaka, melangkah maju dengan wajah penuh kemarahan. Ia tidak hanya merasa marah, tetapi juga sepertinya mencari cara untuk menghancurkan hubungan yang ada di depan matanya. Dengan suara yang semakin keras, Ibu Dila melontarkan tuduhan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. "Jangan-jangan kamu menggunakan ilmu pelet untuk mempengaruhi anakku," serunya dengan nada menyalahkan, membuat suasana semakin mencekam. "Aku tahu ada hal-hal yang tak wajar tentang kalian berdua. Bagaimana mungkin seorang nelayan bisa mendapatkan anakku yang baik dan pintar seperti Dila kalau bukan dengan cara-cara kotor? Kamu pasti punya maksud buruk." Tuduhan itu seperti petir yang menyambar, membuat Jaka terdiam sesaat. Ia terkejut mendengar kata-kata yang penuh kebencian itu, namun di sisi lain, ada perasaan sakit yang mengalir begitu dalam. Tuduhan bahwa ia menggunakan ilmu pelet, sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib dan tak rasional, sama sekali tidak bisa ia terima. Cintanya pada Dila adalah sesuatu yang tulus, murni, dan tak ada campur tangan apapun selain perasaan yang datang dari hatinya sendiri. Dila, yang mendengar tuduhan itu, terkejut dan merasa bingung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Bagaimana bisa ibunya berpikir begitu buruk tentang Jaka? Di mata Dila, Jaka adalah pria yang penuh ketulusan, yang mencintainya dengan sepenuh hati, tanpa ada niat tersembunyi. Namun, saat ia melihat Ibu Dila berdiri di depan mereka dengan tatapan penuh kebencian, ia tahu bahwa perdebatan ini tidak akan mudah. Jaka, dengan perasaan sakit yang membekas di hatinya, akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Ia tahu jika ia tidak menjelaskan, tuduhan itu akan terus menghantui hubungan mereka. "Ibu," suaranya terdengar tegas meski ada kegugupan, "saya tidak pernah menggunakan ilmu pelet atau hal-hal gaib untuk membuat Dila jatuh cinta pada saya. Cinta saya pada Dila adalah murni, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada trik apapun." Ibu Dila menatapnya tajam, tak percaya dengan penjelasannya. "Hah? Kamu bisa saja mengatakan begitu, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang aneh. Tidak mungkin anakku jatuh cinta pada seseorang yang seperti kamu tanpa alasan yang tidak wajar." Jaka menggigit bibirnya, menahan amarah yang mulai berkobar, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Saya hanya seorang nelayan, Bu. Mungkin pekerjaan saya sederhana, tapi saya berjanji pada diri saya sendiri untuk selalu mencintai Dila dengan sepenuh hati. Saya tidak memerlukan ilmu gaib atau trik untuk membuatnya jatuh cinta pada saya. Itu semua datang dari perasaan saya yang tulus." Dila yang merasa sangat bingung dan terpojok akhirnya mengambil langkah maju, berdiri di samping Jaka dengan penuh ketegasan. "Ibu, kenapa ibu tidak bisa melihat bahwa cinta kami itu tulus? Apa yang Jaka lakukan pada saya adalah cinta sejati. Tidak ada yang mengubah perasaan saya, tidak ada yang memaksakan apapun pada saya. Semua ini murni karena cinta kami." Namun, Ibu Dila tetap tidak bisa menerima penjelasan mereka. Matanya berkilat, penuh kebencian. "Kamu masih terlalu muda, Dila. Kamu tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, dan Jaka tidak akan pernah bisa memberikan itu. Jangan sampai kamu menyesal." Jaka merasa seolah-olah ada jurang besar yang terbentang di antara mereka, dan ia tidak tahu bagaimana cara menyeberanginya. Ia merasa sakit hati mendengar Ibu Dila terus menyudutkannya, menuduhnya tanpa alasan yang jelas. Ia ingin berbicara lebih banyak, menjelaskan bahwa cintanya kepada Dila adalah sejati, namun kata-kata terasa seperti tertahan di tenggorokan. Semua usaha yang ia lakukan, semuanya seakan sia-sia di mata Ibu Dila. Dila, yang sudah tak tahan melihat pertengkaran itu, akhirnya berbicara dengan suara yang penuh ketegasan dan rasa sakit yang mendalam. "Ibu, sudah cukup. Aku sudah memutuskan untuk bersama Jaka. Aku tidak akan membiarkan ibuku atau siapapun merusak hubungan kami. Cinta kami bukan sesuatu yang bisa dihancurkan hanya karena pekerjaan atau status sosial. Jika ibu benar-benar mencintaiku, ibu harusnya mendukung keputusan saya, bukan menghancurkannya." Ibu Dila terdiam, namun kemarahan di matanya masih ada.
Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya memilih jalan yang berbeda dari yang diharapkannya. Dengan suara yang masih tergetar, Ibu Dila berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka berdua di depan pagar dengan hati yang penuh luka. Jaka menundukkan kepalanya, merasakan kesedihan yang mendalam. Semua yang ia lakukan untuk mencintai Dila dengan sepenuh hati terasa seperti sia-sia di mata Ibu Dila. Namun, di sisi lain, ia merasakan sedikit lega karena Dila berdiri di sisinya, memilih untuk melawan arus demi cinta mereka. Dila menatap Jaka dengan mata penuh cinta dan kekuatan. "Jangan khawatir, Jaka. Aku akan selalu ada untukmu, dan aku yakin cinta kita bisa mengatasi semuanya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan apa yang telah kita bangun bersama." Jaka mengangkat wajahnya, melihat ke dalam mata Dila yang penuh keyakinan. "Terima kasih, Dila. Aku akan selalu berjuang untukmu, untuk kita." Namun, meski ada keyakinan di hati mereka berdua, mereka tahu bahwa jalan mereka masih panjang. Perjuangan mereka untuk mempertahankan cinta ini akan terus diuji. Tetapi dengan tekad dan cinta yang tulus, mereka siap untuk melawan segala rintangan yang ada di depan mereka. Jaka melangkah pergi dengan hati yang terluka, mencoba mengatasi rasa malu dan kekecewaannya. Ibu Siti, seolah merasa bahwa tindakannya memberinya kepuasan, kembali ke rumahnya dengan langkah mantap. Sementara itu, Dila yang menyaksikan kejadian dari jendela, merasa putus asa dan bingung. Kejadian ini hanya semakin memperkeruh hubungan mereka. Jaka, dengan hati yang berat dan penuh kerendahan hati, memilih meninggalkan desa untuk sementara waktu untuk memberikan waktu dan ruang pada situasi yang memanas ini. Dengan langkah-langkah yang berat, dia melangkah meninggalkan rumahnya dan desa yang telah menjadi bagian hidupnya. Suatu hari, Ibu Siti masih kekeh ingin membuka mata Dila yang dianggapnya sudah dibutakan oleh cinta si Jaka. Dila, yang telah lama mencoba menjaga ketenangan, mendengar ucapan ibunya dengan hati yang semakin berat. Ibu Siti berkata dengan suara tinggi, "Lihatlah Dila, lihatlah ke sekelilingmu. Mantan-mantanmu, teman-temanmu, semuanya memiliki pasangan yang mapan dan punya karir bagus. PNS, guru, perangkat desa. Mereka bisa memberikanmu kehidupan yang layak, tapi kau memilih seorang nelayan." Dila mencoba menjelaskan, "Ibu, cinta kami lebih dari pekerjaan atau status sosial. Jaka adalah orang yang baik, dan kami bahagia bersama." Namun, Ibu Siti terus membanding-bandingkan. "Bahagia? Apakah itu cukup? Lihatlah mereka bisa memberikanmu kehidupan yang nyaman. Kenapa harus memilih pria seperti Jaka yang hanya bisa memberikan ikan sebagai mata pencaharian?" Jaka, yang tanpa sengaja mendengar perdebatan itu, memutuskan untuk berbicara. "Ibu Siti, saya mungkin hanya seorang nelayan, tetapi saya punya tekad untuk membuat Dila bahagia. Saya tahu pekerjaan saya sederhana, tapi saya bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kami." Ibu Siti hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi merendahkan. "Tidak peduli seberapa keras kau bekerja, kau tidak akan pernah bisa menyamai prestise dan keamanan yang bisa diberikan oleh pekerjaan yang mapan." Dila mencoba berbicara dengan penuh keputusasaan, "Ibu, saya tidak ingin kehidupan yang mapan jika itu tidak membawa kebahagiaan. Jaka dan saya bersama-sama karena kami saling mencintai, bukan karena pekerjaan atau materi." Ibu Siti hanya menatap putrinya dengan rasa frustrasi. "Kau tidak akan pernah mengerti, Dila. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu." Karena merasa semua usaha untuk menjauhkan Jaka dengan Dila itu sia-sia, akhirnya Ibu Siti pun mengundang Jaka untuk makan di kapal pesiar milik temannya. Ibu Siti, dengan niat jahatnya, memutuskan untuk membuat Jaka malu di depan umum. Dia merencanakan untuk mengajak Jaka makan malam di sebuah kapal mewah yang dikenalnya, dengan harapan bahwa pertemuan dengan kenalannya yang berstatus tinggi akan membuat Jaka merasa tidak nyaman. Suasana di meja makan semakin tegang saat Ibu Siti mendengar penjelasan dari teman-temannya. Jaka, yang awalnya hanya seorang nelayan di matanya, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Wajah Ibu Siti terlihat semakin memucat, dan mulutnya terkatup rapat, berusaha menahan rasa malu yang kini tak bisa disembunyikan.
Pemilik kapal pesiar? Bisnis pariwisata laut? Ibu Siti mengulang kata-kata itu, matanya seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia melihat Jaka, yang sebelumnya ia anggap sebagai lelaki sederhana dengan pekerjaan biasa, kini duduk dengan tenang di hadapan semua orang yang ternyata mengenalnya dengan sangat baik. Para tamu di sekitar meja hanya mengamati dengan penuh rasa ingin tahu, sebagian besar masih terkejut dengan perubahan sikap Ibu Siti. Jaka, yang selama ini berusaha menjaga ketenangannya, merasa tak nyaman dengan perhatian yang tiba-tiba tertuju padanya. Ia tidak ingin membangkitkan kecanggungan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan semua kebohongan dan prasangka tentang dirinya terus beredar. Saya tidak tahu apa yang ibu dengar atau bagaimana informasi ini sampai kepada Anda, kata Jaka dengan suara rendah namun tegas. Tetapi, saya memang seorang nelayan, dan saya bangga dengan pekerjaan saya. Kapal ini memang milik saya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang menentukan siapa saya. Saya tidak memerlukan pengakuan atau sanjungan dari siapapun. Hanya saja saya ingin Anda tahu bahwa saya mencintai Dila, dan tidak akan pernah membiarkan apapun merusak hubungan kami. Ibu Siti terlihat semakin gelisah. Rasa malu dan kebingungannya bercampur. Namun entah mengapa, ia merasa harus mempertahankan sikap superiornya. Tapi, Jaka, kata Ibu Siti, suaranya bergetar meskipun berusaha terdengar meyakinkan. Anda tidak seperti yang saya bayangkan. Saya kira Anda hanya seorang nelayan biasa, tidak lebih. Apa yang membuat Anda merasa bisa mendekati anak saya? Jaka menatap Ibu Siti dengan tatapan yang cukup keras, namun penuh kesabaran. Ibu Siti, saya sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Saya tidak membutuhkan pengakuan atau persetujuan dari siapapun untuk memilih jalan saya. Semua yang saya lakukan, termasuk mencintai Dila, adalah keputusan saya sendiri. Saya tidak akan pernah memanfaatkan status atau harta untuk meraih kebahagiaan. Saya hanya ingin menjalani hidup dengan cara yang benar, dengan cinta yang tulus. Para tamu di sekeliling mereka mulai saling berbisik, tak menyangka bahwa pertemuan ini akan berakhir dengan ketegangan yang begitu besar. Ibu Siti, yang tidak bisa lagi menahan kebingungannya, akhirnya melontarkan pertanyaan yang terus mengganjal di pikirannya. Tapi, kenapa Anda tidak pernah memberitahu saya sebelumnya tentang status Anda yang sebenarnya? Mengapa Anda membiarkan saya berpikir bahwa Anda hanya seorang nelayan biasa? Suaranya terdengar lebih lemah, seakan-akan ia mencari alasan untuk membenarkan sikapnya selama ini. Jaka menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah yang semakin mendalam. Ibu Siti, saya tidak merasa perlu memberitahukan lebih banyak hal tentang diri saya. Cinta saya pada Dila bukan karena apa yang saya miliki, tapi karena siapa saya di hadapan Dila. Saya harap Anda bisa melihat itu. Ibu Siti terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Rasa marah, malu, dan kesal bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa terjebak, seperti sedang dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa ia terima begitu saja. Sementara itu, teman-teman Ibu Siti yang awalnya terkejut kini mulai menunjukkan sikap lebih ramah terhadap Jaka, mencoba meredakan ketegangan yang ada. Salah satu dari mereka, yang sebelumnya sudah menyarankan agar Ibu Siti lebih terbuka, kali ini berbicara lagi dengan nada yang lebih lembut. Jeng Siti, kami semua tahu Anda hanya ingin yang terbaik untuk anak Anda. Namun, terkadang kita tidak bisa menilai seseorang hanya berdasarkan pekerjaan atau status sosial mereka. Jaka sudah membuktikan dengan apa yang ia miliki, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ia mencintai Dila dengan tulus. Itulah yang paling berharga. Ibu Siti tetap diam, tidak bisa mengelak dari kenyataan yang baru saja terbuka di hadapannya. Jaka, yang sebelumnya merasa begitu direndahkan, kini hanya menatap dengan penuh rasa kecewa. Meski ia sudah menjelaskan segalanya, tampaknya masih banyak yang harus diperjuangkan agar Ibu Siti benar-benar memahami niat baiknya. Ibu Siti tampak terkejut dan kaku. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya karena perilaku dan pandangannya yang kurang berdasarkan fakta. Jaka, yang selama ini menjaga kerendah hati dan tidak memamerkan kesuksesannya, tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi yang mendikte. Jaka mencoba menjelaskan, "Maaf, Ibu Siti,
saya tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari Anda. Saya hanya ingin hubungan ini dibangun di atas dasar cinta dan penghargaan, bukan pada status sosial atau kekayaan. Teman-teman Ibu Siti menambahkan bahwa Jaka telah banyak memberikan kontribusi positif kepada komunitas lokal dengan mengembangkan sektor pariwisata laut. Kapal pesiar miliknya juga memberikan pekerjaan kepada beberapa nelayan lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Ibu Siti, sambil merenung, akhirnya mengakui kesalahannya. Ia merasa malu dan menyesal telah membuat asumsi yang salah tentang Jaka. Teman-temannya mencoba menenangkan situasi dengan menekankan bahwa kebahagiaan dan keberhasilan Jaka bersama Dila tidak bisa diukur hanya dari pekerjaan atau status sosial. Pada suatu malam setelah peristiwa yang membuatnya menyadari kesalahannya, Ibu Siti memutuskan untuk mengunjungi Jaka. Dia datang ke rumah Jaka dengan ekspresi yang penuh penyesalan dan rasa malu. Jaka, yang masih terbuka untuk memahami dan memaafkan, menerima kedatangannya dengan penuh kerendahan hati. Ibu Siti menghampiri Jaka dengan langkah yang ragu. Dia menundukkan kepala, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan penyesalannya. Jaka, saya ingin meminta maaf. Saya menyadari bahwa saya sudah membuat penilaian yang salah tentang Anda. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah pemilik kapal pesiar yang sangat dihormati oleh banyak orang. Jaka melihat ke dalam mata Ibu Siti dengan sikap bijak. Ibu Siti, saya menerima permintaan maaf Anda. Saya pun tidak bermaksud untuk menyembunyikan apapun. Saya hanya ingin menjalin hubungan yang baik berdasarkan saling pengertian dan cinta. Ibu Siti melanjutkan, saya terlalu terpaku pada pandangan dan anggapan saya sendiri, dan itu membuat saya membuat keputusan yang tidak bijak. Saya sangat menyesal dan malu atas tindakan saya. Saya berharap Anda bisa memaafkan saya. Jaka tersenyum dan mengangguk. Tentu, Ibu Siti. Saya juga ingin membangun hubungan yang baik dengan Anda. Semua orang punya kesalahan. Yang penting adalah kita belajar darinya dan mencoba menjadi lebih baik. Ibu Siti merasa lega mendengar kata-kata pengampunan dari Jaka. Terima kasih, Jaka. Saya berjanji akan lebih terbuka pikiran dan berusaha memahami lebih baik. Saya tidak ingin merusak kebahagiaan Dila hanya karena pandangan sempit saya. Jaka memberikan senyuman penuh pengertian. Itu adalah langkah yang baik, Ibu Siti. Mari kita fokus pada kebahagiaan Dila dan membangun hubungan yang positif bersama-sama. Dari situlah, hubungan antara Ibu Siti, Jaka, dan Dila mulai membaik. Mereka berusaha membangun saling pengertian, menghargai nilai-nilai masing-masing, dan bekerja menuju keselarasan dalam keluarga. Meskipun tidak semua perbedaan dapat dihilangkan, mereka belajar untuk menerima dan menghormati satu sama lain. Kebersamaan dan cinta akhirnya mengatasi segala rintangan, membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga mereka.